ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah kami yang hidup, Engkaulah kami yang berkuasa. Kami menyembah Engkau, hanya Engkau yang kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menilik keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai tamatnya. Biar Roh Kudus bekerja Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GPDI Antioquia dan seluruh pemirsa YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Hari ini kita kembali mau berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau menjalani hari-hari ini hanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hari-hari kita mau lalui hanya bersama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku bersama Yesus. Juru selamatku. Haleluya. Tidak perlu takut lagi, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan ragu menjalani kehidupan ini. Ingat Tuhan bersama dengan kita. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku,
apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sebentar kita akan melakukan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, datang lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Kami tidak perlu ragu Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami percaya.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang sudah mengantar kami sampai kepada hari yang baru di bulan yang baru. Dan kembali kami ada dalam ibadah online ini Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan dimanapun kami berada, dalam segala keberadaan dan keterbatasan kami tetap mau beribadah, tetap kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan melalui ibadah ini, melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu, kami juga dikuatkan oleh Tuhan. Tetap berikan hati, pikiran, perasaan yang tetap terfokus hanya kepada Tuhan saja. Supaya setiap berkat kebenaran firman-Mu dapat kami terima sepenuhnya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPDI Antioquia. Serta seluruh pemirsa YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Kembali kita bertemu dalam ibadah Raya Minggu yang dilakukan secara online melalui saluran YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah masuk di hari yang baru dan bulan yang baru. Sekian waktu lamanya kita ada dalam keterbatasan kita, Saudara, tetapi tidak mengurangi sukacita di dalam ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara, pemerintah kita sedang juga berjuang bersama-sama dengan kita semua untuk mengatasi situasi dan keadaan, dan kita percaya Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Kita harus mendukung setiap program pemerintah, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Baik Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Puji Tuhan. Saudara, di bulan Mei ini kita akan sama-sama melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tema yang diambil adalah tentang Yesus sebagai sahabat kita. Dan melalui ayat-ayat ini kita melihat, kita belajar bagaimana kasih karunia Allah bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana anugerah Tuhan itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita, khususnya juga umat manusia secara umum. Puji Tuhan. Nah saudara, di sini beberapa kali Yesus berkata tentang kata sahabat. Inilah yang akan menjadi penekanan kita. Bagaimana Yesus juga memberikan atau menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang mau dekat dengan umatnya, Allah yang mau dekat dengan keberadaan umatnya, dan Yesus menggunakan kata sahabat di dalam ayat-ayat ini. Kata sahabat dalam pengertian luas mengandung arti yang lebih dalam dibanding dengan kata teman
Jadi sahabat punya pengertian yang lebih mendalam dibandingkan dengan pengertian teman. Sahabat di dalam ayat ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteks kedekatan yang Yesus gambarkan secara khusus melalui gambaran tentang pohon anggur itu. Tentang carang dan rantingnya. Bagaimana saudara Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Dan di situ diperlihatkan juga betapa dirinya itu berada dekat dengan keberadaan umatnya. Jadi pasal 15 ini dalam ayat-ayat di awal menjelaskan tentang hubungan yang begitu dekat, yang begitu intim dikatakan. Melalui gambaran tentang pokok anggur yang benar. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Yesus sudah membangun kerangka pemikiran dari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan khususnya melalui pasal ini. Bahwa ada kedekatan yang sedemikian rupa yang Yesus bangun di dalam kehidupan bersama dengan umatnya. Dan dalam pembacaan kita, dia juga membahas tentang kedekatan itu, tetapi melalui sudut pandang sebagai seorang sahabat. Kata sahabat dalam bahasa Yunani berangkat dari pengertian tentang kasih. Kata sahabat di sini ditulis dengan pengertian filon. Berangkat dari pengertian kata kasih atau kandungan kasih ada di dalamnya. Dan kata sahabat ini juga ditulis atau dijelaskan sebagai kata sifat. Jadi sahabat adalah gambaran tentang sifat atau karakter yang memiliki kasih di dalamnya. Jadi kalau saudara punya sahabat tetapi tidak mengandung karakter kasih, patut dipertanyakan tentang persahabatannya itu. Jadi kata sahabat di sini berangkat juga dari pengertian tentang kasih. Dan merupakan sebuah kata sifat, menerangkan tentang sifat, keadaan, keberadaan. Dan itulah yang ditunjukkan kepada Yesus. Dan itulah juga yang dikehendaki oleh Yesus untuk dikerjakan oleh setiap kita sebagai umat yang percaya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kata ini cukup unik dan berangkat dari sebuah pemahaman yang mendalam dan berbicara tentang karakter, bicara tentang sifat, bicara tentang pembawaan dari seseorang. Dan di dalam ayat ini Yesus menunjukkan bahwa dirinya lah sebagai figur atau teladan seorang sahabat yang sejati. Kembali lagi kita lihat di dalam ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menerangkan dan menjelaskan tentang hal ini. Dan beberapa waktu kemudian saudara, dia menggenapi perkataannya bahwa dia mati di atas kayu salib. Dan pada pagi hari ini kita juga peringati bagaimana pengorbanannya kepada setiap kita sebagai manusia yang berdosa. Kita bersekutu dalam perjamuan Tuhan, kita nikmati tubuh dan darah Yesus.
Kita nikmati kebersamaan, kita nikmati kedekatan bersama dengan Yesus. Yesus sudah berikan dirinya menjadi sahabat bagi setiap kita, bahkan semua orang. Dengan dikatakan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tapi perlu dimengerti juga saudara, bahwa Yesus pun mati untuk semua orang. Jadi penekanan di dalam ayat 13 ini lebih kepada kata memberikan nyawanya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Karena di dalam Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-10 di sana dijelaskan kematian Yesus bagi orang-orang yang berdosa. Kematian Yesus bagi orang-orang yang berseteru dengan dirinya karena keberadaan dosa itu. Jadi maksud dari ayat 13 ini lebih menekankan kepada karakter kasih yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Ya katakan memberikan nyawanya. Jadi memang sejalan cocok dengan istilah sahabat di dalam ayat-ayat ini yang dijelaskan atau diterangkan dengan kata filon. Di dalamnya ada unsur, ada makna kasih. Dan menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah sifat serta keadaan dari seseorang yang menunjukkan sikap sebagai sahabat itu. Jadi kalau Yesus sudah menunjukkan kasihnya sedemikian rupa, dia menjadi sahabat bagi setiap kita, bagi manusia. Dia menjadi sahabat lebih dekat dari apapun yang sanggup kita kenal, kita ketahui. Dia mampu untuk menjadi begitu dekat dengan kita. Dia sahabat, dia adalah pribadi yang begitu dekat dengan kita. Kalau dulu dia sudah mengatakan dirinya sebagai seorang sahabat yang memiliki kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang dikasihinya. Maka saya percaya karakter sikap Yesus tetap sama dilakukan bagi setiap kita pada hari ini, esok, dan selama-lamanya. Karena sesungguhnya dia tidak berubah kasihnya. Jadi Yesus tetap peduli. Yesus tetap mengasihi setiap kita. Yesus tetap mau memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita serta masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan dalam urusan yang paling sulit, yang paling pelik, yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Yesus sudah memberikan solusinya. Dosa tidak bisa diatasi oleh manusia dengan segala kemampuannya. Tetapi sebagai sahabat sejati, Yesus datang ke tengah dunia ini untuk menyelesaikan urusan dosa manusia. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia adalah sahabat yang sejati. Kalau kita mau membuka diri dan bersahabat dengan dia, dia dekat, bahkan lebih dekat dari apapun juga. Dia sanggup untuk memberikan kekuatan. Dia sanggup untuk menunjukkan kasih. Dia sanggup untuk menunjukkan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Puji Tuhan. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah,
Kalau Yesus sudah menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat, bagaimana kita bersikap terhadap apa yang sudah Allah karuniakan? Bagaimana kita memberikan respon terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Nah, saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lihat melalui ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Yohanes memberikan pernyataan-pernyataan Yesus di dalam ayat 14 dan ayat 15 yang menjadi kerinduan serta kehendaknya. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Tadi ayat 13 sudah kita lihat bagaimana Yesus menempatkan dirinya. Bagaimana Yesus menunjukkan tentang sikap persahabatan yang dia lakukan. Sekarang saudara, kita melihat bagaimana keberadaan kita sebagai orang yang menghargai dan menghormati kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu besar. Ayat 14 berkata seperti ini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang sahabat. Bahkan pembuktian tentang kesejatian Yesus sebagai seorang sahabat sudah dia tunjukkan dengan mati di atas kayu salib. Dan Yohanes pun mendorong setiap pembacanya untuk dapat memahami apa yang Yesus kehendaki dan Yesus rindukan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kata jikalau menjadi sebuah perhatian yang penting dan tidak boleh kita lewati. Kata jikalau dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah berbicara tentang syarat atau ketentuan. Kamu menjadi sahabat kalau kamu melakukan setiap perintahku. Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, ini berbicara tentang kedekatan. Ini berbicara tentang keintiman. Bagaimana Yesus juga menempatkan dirinya sebagai pribadi yang dekat, pribadi bahkan yang berasal dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dia taat kepada Bapanya. Maka skema yang sama, contoh dan keteladanan yang sama pun Yesus berikan dan tunjukkan kepada setiap kita. Bagaimana Yesus begitu dekat dengan Bapa. Dan kalau kita mau berkata, saya pun mau menjadi pribadi yang dekat dengan Yesus. Maka ada sesuatu yang menjadi tuntutan dari kata jikalau ini. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
ada sebuah sikap yang ingin dibangun oleh Yesus. Ada sebuah ketentuan yang ingin dibangun oleh Yesus dan dimengerti oleh setiap kita. Jika ini melihat atau memandang kata jikalau sebagai sebuah syarat. Tetapi kata jikalau juga bisa dilihat sebagai dampak dari menuruti perintah Yesus. Kalau ini kita lihat dari sudut pandang sebagai sebuah dampak atau akibat bahwa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Yesus, maka dampaknya saudara, bahwa kehidupan kita akan menjadi semakin dekat dengan Dia. Atau dalam pemahaman Alkitab yang juga kita pahami, pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia. Jika kata jikalau ini kita potret dari pengertian sebagai dampak. Kita bersyukur karena Yesus mau menjadi sahabat bagi manusia, khususnya kita sebagai orang percaya. Tetapi saudara, kita juga harus respon kerinduan dari Yesus. Kita harus melihat bagaimana kehendaknya ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Puji Tuhan. Abraham dijuluki sebagai sahabat Allah. Ketika dia tunduk dan juga ketika dia taat. Dan puncak ketaatan Abraham adalah ketika dia rela untuk mengorbankan Ishak, anaknya. Ketika Allah meminta Ishak sebagai korban. Dan Abraham dikatakan taat. Sekalipun itu mungkin menyakitkan bagi dirinya. Karena dia tahu apa yang diperintahkan oleh Allah adalah perintah-perintah yang baik. Adalah ketetapan-ketetapan yang baik. Dan dia mengerti keberadaan dirinya. Dia mau tunduk dan dia mau taat terhadap perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah Yesus menjadi sahabat kita. Tetapi di sisi yang lain, kita juga mau menunjukkan sikap menghormati dan menghargai setiap kasih karunia yang sudah diberikan oleh Dia. Puji Tuhan. Jadi ayat 14 ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Dia rindu setiap orang yang dekat dengan Dia, yang datang kepada Dia, itu juga mau mengikuti setiap kehendak dan perintah-perintahnya. Seringkali saudara, kalau dalam pengertian kedekatan relasi seperti ini, adalah sangat manusiawi ketika seseorang datang
Dan kemudian hanya memanfaatkan unsur kedekatan itu untuk memuaskan keberadaan dirinya. Yesus sebagai pribadi Allah, dia mengerti sikap manusia. Dia mengerti bagaimana ego manusia itu juga bekerja di dalam diri setiap manusia itu. Dan Yesus tahu tentang hal itu. Itulah sebabnya dia berkata seperti ini. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu adalah sahabat-sahabatku. Puji Tuhan. Nah saudara, hal yang berikut. Kalau Yesus sudah menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat, bagaimana respon, bagaimana sikap kita. Dan ingat saudara bahwa di dalam kata sahabat itu terkandung muatan makna kasih. Hal yang kedua dari ayat yang ke-15. Ayat 15 berkata seperti ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hal berikut yang harus menjadi sikap dan perhatian dari setiap kita. Apa yang menjadi kerinduan Yesus? Supaya setiap kita dapat mengerti. Apa yang menjadi isi hatinya? Apa yang menjadi visi? Apa yang menjadi kerinduannya? Di sini Yesus membandingkan dengan sikap seorang hamba atau budak. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Di sini bukan lagi berbicara tentang taat atau tunduk. Tetapi bagaimana ketaatan itu pun memiliki sebuah pengertian, pengetahuan, serta pengenalan yang benar kepada Yesus. Sikap budak atau hamba menjadi berbeda dengan sahabat karena Yesus memberikan keterangan di sini. Seorang sahabat mengerti apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Seorang sahabat, budak digambarkan sebagai pribadi yang taat. Hamba digambarkan sebagai pribadi yang taat. Dia taat tetapi dia tidak tahu. Tetapi seorang sahabat dalam konteks ayat ini digambarkan. Seorang yang taat sekaligus mengerti bahwa setiap perintah-perintah Allah itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Jadi kita melakukannya dengan sebuah pengertian. Kita melakukan setiap kehendaknya dengan sebuah pengertian yang benar. Bahwa saya melakukan ini karena ini datang dari Allah. Dan setiap hal yang datang dari Allah diperlengkapi dengan kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga hidup saya di depan akan menikmati kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa. Itulah sikap kita. Dan itulah keberadaan kita. Bapak, Ibu, Saudara. Keadaan yang sulit dan sukar tidak menghilangkan makna bahwa kita menjadi pribadi yang senang, rindu dan dekat dengan Tuhan. Keadaan yang terbatas bukan juga kemudian membatasi setiap kita untuk taat,
untuk mengikuti setiap perintah dan kehendak Tuhan. Justru dalam keadaan seperti inilah kita menunjukkan ketaatan kita. Kita menunjukkan kerinduan kita. Kita menunjukkan kedekatan kita dengan Allah lebih dan lebih lagi. Kita rindu untuk mendekat kepada Dia lebih dan lebih lagi. Justru dalam keadaan seperti ini, pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah lebih lagi. Ucapan syukur kita kepada Allah lebih dan lebih lagi. Itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Atau belum membawa dirinya untuk semakin dekat dengan Yesus. Di tengah-tengah segala kekhawatiran, kekecewaan. Di tengah segala hiruk pikuk dunia. Di tengah segala sesuatu yang mungkin mengandung nada, mengandung suara-suara. Di mana setiap orang memiliki kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kita menunjukkan sikap yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, kita rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Dia. Pribadi yang mau membangun diri untuk membawa kehidupan kita semakin dekat, semakin taat, dan semakin mengerti bahwa setiap perintahnya mengandung kebaikan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dia adalah sahabat yang sejati bagi setiap kita. Bagaimana kita bawa diri kita hari-hari ini. Bagaimana sikap kehidupan kita. Kita boleh menjadi seorang sahabat yang benar-benar mengerti kerinduan akan Yesus. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan sikap kasih kita kepada Dia. Dengan jalan untuk taat setiap perintah dan kehendak-Nya. Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita ingat akan pengorbanan-Nya. Kita ingat bagaimana sikap persahabatan Dia sudah dilakukan. Sikap kasih-Nya sudah ditunjukkan. Bahkan sampai rela menyerahkan nyawanya. Dengan perjamuan ini juga. Sekalipun Bapak Ibu Saudara melakukannya di rumah. Tetapi tetap memiliki makna yang mendalam dan menguatkan setiap kita. Kita mau semakin dekat dengan Dia. Hari lepas hari. Apapun yang terjadi. Kita mau semakin dekat dengan Dia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seluruh jemaat GPD Antioquia dan pemirsa YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus adalah sahabat sejati di dalam kehidupan kita. Dia sudah menyerahkan hidup dan nyawanya. Mati bagi setiap kita, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Bagaimana kita meresponi kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sebentar kita juga akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita peringati di mana bahwa Dia sudah mati dan kemudian Dia bangkit hidup bagi setiap kita. Persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus akan kita nikmati pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, kita datang dan bersyukur kepada
kepada Dia. Katakan, Yesus, Kau sahabat dan perlindunganku. Haleluya. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, takut sebab besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu. Naikkan syukurmu. Haleluya. Katakan, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur. Amin. Terima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku mau. Lagi katakan, ku bersyukur. Haleluya. Yesus, kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Di setiap langkahku ku memujimu Tuhan. Ku memujimu Tuhan. Ku Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalau kiranya Tuhan, kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu katakan bahwa Yesus, Engkaulah sahabat bagi setiap kami. Engkau rela untuk memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Bahkan ketika kami ada dalam keadaan berdosa,
Engkau Allah yang sudah kiranya memberikan kasih dan anugerah-Mu yang besar lewat karya Yesus di atas kayu salib. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Dan pagi hari ini juga kami mengucap syukur kalau kami sebentar akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Supaya kiranya Tuhan kehidupan rohani kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu semakin diperkuat di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Khususnya ketika saat-saat yang menakutkan, waktu-waktu yang begitu terbatas bagi keberadaan kami. Tetapi kami percaya melalui peringatan tubuh dan darah Yesus, melalui perjamuan Tuhan ini, umat-Mu boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan setiap kami. Baik kami para pelayan-Mu dan juga umat-umat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Dengan sikap hormat penuh dengan penghargaan kepada Tuhan. Kami akan jalani kiranya Tuhan peringatan dan kami akan nikmati perjamuan Tuhan ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yesus katakan bahwa tubuh-Mu adalah makanan yang sungguh dan darah-Mu adalah minuman yang sungguh. Dan kami akan nikmati itu sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, kita akan sama-sama melaksanakan perjamuan Tuhan. Dan saya rindu juga Bapak Ibu Saudara boleh melakukannya dengan tertib, dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saya memandu secara online melalui siaran ini, tetapi tiap-tiap jemaat dapat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan melalui perjamuan Tuhan ini. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali sambil kita semua mempersiapkan diri. Haleluya. Langkahku, ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkah. Mari pelayan-pelayan Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Jemaat yang ada di rumah, kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudara sudah mempersiapkannya, dan kita akan dengar
kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di atas Golgota, dia berikan nyawanya, dia berikan hidupnya. Tubuhnya dibagi-bagi, tubuhnya teraniaya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, supaya kita semua dapat dimenangkan. Supaya kita semua menjadi satu bagian tubuh Kristus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di atas Kalvari darahnya tercurah bagi setiap kita. Darah yang mengampuni, darah yang menguduskan, darah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Terima kasih Tuhan buat semua pengorbananmu di atas kayu salib. Dan kami bersyukur di dalam kehidupan ini. Kami terima dengan iman dan kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kesediaanmu menjadi sahabat bagi setiap kami. Dan kami agungkan, kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Glory,
Setiap kami mengucap syukur buat kebesaran Tuhan yang kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika segala sesuatunya Tuhan menjadi terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dan kami sanggup untuk melihat, memperhatikan dan merasakan kebesaran Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kiranya ibadah pada pagi hari ini, di mana kami menaikkan pujian dan syukur kami. Kami dengar kebenaran firman-Mu dan juga kami ada dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang dengan tulus hati mengikutinya. Dan biarlah berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Melalui ibadah ini Tuhan, tetap kami doakan bangsa negara kami. Para pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai tingkat lokal. Di lingkungan kami masing-masing. Keberadaan mereka Tuhan, tugas pelayanan mereka. Kami senantiasa doakan dan kami dukung mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga para pelayan, para petugas medis, dokter, suster, para perawat, khususnya Tuhan yang ambil bagian dalam perawatan dan pengobatan pasien-pasien yang terdampak oleh COVID-19 ini. Tuhan, mereka diberikan kekuatan, dimanapun mereka bertugas untuk melayani, biarlah kekuatan kesehatan dari Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka dimanapun ada. Terima kasih banyak Bapa. Gereja Tuhan di mana-mana tempat juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Hamba-hambamu para pemimpin gereja, pelayan-pelayan dapat menyampaikan suara kebenaran. Suara dari Tuhan. Suara yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Khususnya bagi kami sebagai warga gereja yang ada. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami berdoa Tuhan buat setiap keberadaan kami umat jemaat-Mu yang berada di gereja lokal kami GPDI Antioquia. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai kepada mereka yang lanjut usia. Mereka terpelihara, terjaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan, aktivitas, bahkan studi, sekolah, kuliah anak-anak-Mu, semua diberkati dan dikuatkan serta diteguhkan oleh Tuhan. Apabila ada anak-anak-Mu yang terdampak, kiranya Tuhan oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan, mungkin terganggu di dalam pekerjaannya, mungkin terganggu dalam segenap aktivitas atau apapun. Tuhan, biarlah kekuatan, penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai keberadaan umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan dari setiap kami. Kami percaya Tuhan akan mengeluarkan kami. Kuasa Tuhan mampu untuk mengatasi segala situasi, keadaan dan tekanan ini ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Apabila ada umat jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Dan apabila juga Tuhan ada pemirsa YouTube channel yang turut menyaksikan siaran ini, kami doakan mereka juga dimanapun mereka ada. Tuhan Engkau Allah yang memberkati setiap pemirsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati seluruh tim pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Worship leader, pemain musik, pelayan multimedia, sound system. Semua yang sudah ambil bagian. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami semua. Biar kemurahan dan berkat Tuhan menyertai setiap kami. Pribadi lepas pribadi, setiap keluarga rumah tangga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus,
akan selalu menyertai setiap kita pada pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.